Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng sumping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan Bobotoh, sepertinya agak sedikit panjang nih urusan dengan operator liga gitu ya, atau dengan I-League terutama, yang mana ada sedikit kontradiksi mengenai tim tamu yang memang dihadiri oleh supporternya. Ada sedikit perbedaan di antaranya ya, kalau Persib Bandung atau beberapa klub lain yang memang ada supporternya ikut away dengan timnya, nah kena denda. Tapi ada juga salah satu peserta Liga 1 juga, atau kita sebut sajalah Persijap Jepara gitu ya, ketika away ya ini tidak dikenakan sanksi. Nah kita kan berpikirnya bahwa apakah memang ada perbedaan atau memang sanksi larangan away ini sudah dicabut atau bagaimana, tapi nyatanya ya tebang pilih gitu ya, ada yang didenda ada yang tidak. Nah memang ya itulah, sedang mencoba ya apa ya, bukan hanya Persib Bandung tapi yang menanyakan beberapa klub Liga 1 yang lainnya. Namun di balik itu sudah kita harus akui bahwa ya memang kita melanggar gitu ya. Supporter Boboto ini agak sedikit melanggar regulasi atau aturan yang ada, walaupun memang akan bertanggung jawab, katanya akan mengganti seluruh kerugian yang disebabkan oleh denda dari komdis ini. Kan didenda atas kehadiran supporter tim tamu itu 25 juta. Nah ini ya teman-teman dari Viking katanya sudah akan patungan untuk mengganti biaya denda tersebut, tapi mekanisme bagaimana penyerahannya itu mah nanti ditanyakan ke teman-teman Viking saja gitu ya teman-teman. Jadi intinya mereka sudah tahu berbuat, mungkin ya regulasinya dilanggar, tapi mereka juga sudah bersedia untuk bertanggung jawab katanya gitu ya. Nah namun ada lagi yang menyangkut dengan I-League nih teman-teman, dengan operator liga, dan ini masalah yang lainnya lebih rumit lagi sebetulnya mengenai pemasangan jadwal yang memang tidak sesuai gitu ya, atau penyusunannya terlalu mepet. Nah nanti akan kita coba rangkaikan dengan beberapa kabar yang akan saya coba sampaikan teman-teman. Yang pertama ini di antaranya untuk latihan besok teman-teman. Jadi di antara FIFA Matchday ini sebelum ke pertandingan selanjutnya tanggal 17 Oktober ini kan cukup masih kurang lebih 10 harian lagi. Jadi biar tidak kedodoran stamina pemain, lalu juga konsentrasinya tetap full, tetap terjaga. Nah Persib Bandung akan memulai latihan satu hari 2 kali latihan teman-teman. Jadi pagi latihan fisik gitu ya, siangnya atau sore itu latihan gym. Jadi memang harus seimbang gitu ya untuk penjagaan dari fisiknya juga, terutama ya teknik dan taktik, dan sesuai dengan janji Bojan Hodak ya, akan meningkatkan sesi fisik, teknik dan taktiknya. Nah ini juga memang seharusnya kalau dalam jangka waktu 3 atau 4 hari ada match atau ya normal gitu ya, belum ada FIFA Matchday atau tidak ada libur panjang, nah ini tidak diberlakukan untuk latihan 1 hari 2 kali, jadi hanya 1 hari 1 kali saja, karena ya pasti kecapean, takutnya ujung-ujungnya cedera gitu ya pemainnya. Nah ini yang mana dijaga pola latihan, menu latihannya juga sudah sering kita bahas, agak berbeda teman-teman. Jika Persib Bandung memiliki libur lebih dari 8 hari atau katakanlah lebih dari 1 minggu libur, itu pola atau menu latihannya sedikit dirubah oleh Miro Petris atas persetujuan Bojan Hodak tentu saja. Nah apalagi ini lebih dari 10 hari gitu ya liburannya, jadi ya ada sedikit penyesuaian. Namun ya dengan menjaga kefokusan tadi, Persib Bandung tidak akan melakukan uji tanding gitu ya, jadi hanya akan melakukan gym internal saja, kemungkinan di minggu ini antara ya weekend kayaknya teman-teman. Jadi sebelum menghadapi PSBS Biak gitu ya, jadi ada 1 sesi gym internal dulu biar terlihatlah untuk sejauh mana kondisi kebugaran
pemain, lalu pemahaman teknik dan taktik juga bisa terlihat di situ. Jadi ya lumayan lah sama dengan game match biasa gitu ya. Kalau memang menggelar game internal kan masih bisa terkontrol, yang salah bisa langsung diperbaiki. Tapi kalau untuk uji tanding, nah ini kan ya agak sedikit berbeda levelnya. Tetap kalau di kita uji tanding pun ada rasa gengsinya gitu ya teman-teman. Jadi bermainnya juga ya harus dengan kekuatan penuh. Tapi kalau gym internal ini harus dilihat dulu sebatas mana pemain bisa diganti atau tetap bermain dalam ya jangka waktu tertentu gitu ya. Nah ini juga memang agak menarik teman-teman. Kita melanjutkan tadi mengenai operator liga gitu ya atau I-League ini. Sebelumnya karena disorot masalah supporter tim tamu yang memang ada yang didenda, ada yang tidak. Nah ini ada lagi, Persib Bandung ternyata sudah mengirimkan pesan atau surat secara resmi ke operator liga untuk menunda salah satu pertandingannya teman-teman, yaitu di bulan November ketika Persib akan away ke Malut, teman-teman, Malut United tentu saja. Nah ini agak sedikit mengganggu memang kalau teman-teman lihat jadwal Persib Bandung ini luar biasa. Ini apakah memang dibikin capek atau memang tidak sengaja, atau memang mereka sebelumnya kan tidak mengetahui Persib akan lolos ke ACL 2 atau tidak, mungkin gitu ya. Ini mah kita masih positive thinking saja. Namun ketika kita melihat jadwal yang tadi juga dikeluhkan oleh Bojan Hodak bahwa tanggal 6 November teman-teman, bulan 11 tuh November kan ya, tanggal 6 November Persib Bandung akan away ke Selangor gitu ya, ke Malaysia tanggal 6 November. Jadi skuad Persib Bandung itu akan berangkat kurang lebih tanggal 4 teman-teman, sudah ada di Malaysia gitu ya, tanggal 4 November sudah ada di Malaysia. Bayangkan nih, tidak pulang ke Bandung, dari tanggal 4 sudah pergi gitu ya, sudah ada di Malaysia. Lalu juga tanggal 6 bertanding, tanggal 7 berarti tanggal 6 main menghadapi Selangor FA itu jam 7.15. Di tanggal 7-nya kemungkinan pulang ke Indonesia, ke Jakarta. Nah itu akan harusnya langsung terbang ke Malut gitu ya, ke Maluku. Namun nah inilah tanggal 7 ini selain penerbangannya terbatas ke Maluku, untuk kondisi pemain juga kan tidak semuanya stabil teman-teman. Sedangkan tanggal 8 harus ada official training, dan tanggal 9 sudah bermain lagi menghadapi Malut. Kita juga tahulah Malut bukan tim yang baru bisa main bola. Mereka sekarang justru lagi bagus gitu ya. Setelah Malut ya nggak lama kan ada jeda sekitar 10 harian baru menghadapi Dewa United. Nah ini kalau mau digeser ya manajemen Persib Bandung katanya meminta waktu agak sedikit dilonggarin aja lah, jarak 2 hari gitu teman-teman gitu ya. Jadi bukan tanggal 9, mungkin bisa digeser ke tanggal 11 atau ya terserah lah, yang penting minta diundur gitu, entah nanti di akhir musim lagi putaran pertama atau bagaimana ya. Ini masih belum ada jawaban katanya. Jadi sampai saat ini ya masih digantung nasib Persib Bandung ketika akan menghadapi 2 laga yang memang sangat penting juga gitu ya, di ACL 2 dan juga di Liga Super teman-teman. Jadi tanggal 6 menghadapi Selangor, tanggal 9 menghadapi Malut United. Jadi jedanya hanya 3 hari. 3 hari ini pun akan habis di perjalanan, dan itu kondisi kebugaran pemain itu akan sangat menentukan teman-teman. Jadi minta diundur, tapi sampai saat ini belum ada jawaban resmi dari operator liga atau dari I-League, dan ya itu harus ada tanda tangan dan persetujuan dari FP gitu ya, Pak Ferry Paulus teman-teman. Jadi ya inilah dinamika yang memang harus difikirkan seorang pelatih, bagaimana caranya menentukan sebulan ke depan siapa nih yang akan bermain, atau bagaimana kita merancang siklus latihan gitu ya, agar pemain kita semuanya fit gitu ya dan siap dimainkan teman-teman. Nah ini mungkin informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini, mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman bobotoh semua. Dan jangan tanyakan ya untuk masalah
kenapa Persib sampai didenda karena ada supporter tamu, karena itu memang sudah menyalahi aturan. Namun jangan salah juga teman-teman, Bojan tidak mau komentar masalah ini, takut gajinya dipotong katanya. Kayaknya memang ada klausul yang memang tidak boleh banyak mengkritisi operator liga, sepertinya begitu ya teman-teman. Ya sudahlah, itu mah hanya Bojan yang tahu teman-teman. Mungkin itu dulu saja, sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum, bobotoh, salam dunia.